Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa ibrah atau pelajaran yang kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil daripada hijrahnya pertama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah? Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau sedikit menjelaskan tentang makna daripada hijrah Nabi SAW atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dalam buku Sirah Nabawiyah karangan daripada Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu memiliki kalender hijriyah yang mana ditetapkan oleh para sahabat Nabi, yaitu jatuh pada pertama kali hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan pertama adalah untuk mensyiarkan dan menyebarluaskan agama Islam di tanah Arab. Namun tidak panjang lebar, di sini saya ingin menjelaskan ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil daripada hijrah Nabi Muhammad SAW dalam buku ini. Yang pertama, berpegang teguh dengan agama dan menegakkan sendi-sendinya merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan, dan juga merupakan pagar untuk melindungi setiap hak, baik berupa harta, tanah, kebebasan, maupun kehormatan. Karena itu, para penyeru kepada Islam dan mujahidin di jalan Allah wajib mempersiapkan diri secara maksimal untuk melindungi agama dan prinsip-prinsipnya serta menjadikan negeri dan tanah air, harta kekayaan, dan kehidupan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memancangkan akidah sehingga apabila diperlukan, ia siap mengorbankan segala sesuatu di jalannya. Jadi pesan pertama dari hijrah Nabi Muhammad SAW adalah kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk memperkokoh iman kita, memperkuat tali ukhuwah Islamiyah kita kepada saudara-saudara kita seagama. Kita kepada agama orang lain saja tidak boleh bermusuhan, apalagi sesama Islam. Walaupun berbeda mazhab, berbeda pendapat, berbeda dalam hal ibadah, kita tidak boleh bermusuhan, karena itu akan memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Pada hari ini, umat Islam diuji dengan berbagai fitnah, ya, dituduh dengan radikalisme, intoleran, ya, dianggap tidak Pancasila, dianggap ingin mendirikan khilafah itu sangat berbahaya, terorisme, dan semua tuduhan-tuduhan keji itu tertuju kepada agama Islam. Nah, di sini kita sebagai umat Islam itu dianjurkan oleh Nabi SAW dan juga para ulama untuk memperkokoh dan memperkuat tali ukhuwah Islamiyah kita. Karena ketika suatu saat nanti ada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan agama Allah, ingin menghancurkan tempat tinggal kita, kita sudah siap lahir batin untuk membela jiwa raga kita, untuk membela keluarga kita, untuk mempertahankan harta kita, dan juga mempertahankan daripadanya itu akidah kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, di balik hijrahnya Nabi SAW, kita diberikan pelajaran yang begitu luar biasa.
ketika peristiwa hijrah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Nah, dari situ kita bisa mengambil pesan bahwasanya umat Islam itu harus bersatu, apapun sukunya, apapun perbedaan pendapatnya, selagi dia masih dalam agama Islam, kita wajib bersatu dan wajib merapatkan barisan demi kesatuan dan persatuan umat Islam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, menunjukkan adanya titik persamaan antara prinsip Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihi salam. Ia, Nabi Isa, adalah Najasyi, adalah seorang yang mukhlis dan jujur dalam kenasraniannya. Salah satu bukti keikhlasannya adalah bahwa dia tidak mengikuti ajaran yang menyimpang dan tidak berpihak kepada orang yang akidahnya berbeda dengan ajaran Injil dan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Seandainya kepercayaan Isa anak Allah dan Tritunggal yang didakwakannya oleh para pengikut Isa itu benar, niscaya Najasyi atau orang yang sebagai orang yang paling jujur dan ikhlas kepada kenasraniannya akan berpegang teguh pada kepercayaan tersebut dan pasti akan menolak penjelasan kaum muslimin serta membela kaum Quraisy. Akan tetapi ternyata Najasyi berkomentar tentang pandangan Al-Quran terhadap kehidupan Isa alaihissalam yang dibacakan oleh Ja'far dengan ucapannya, Inna haza wallazi ja'a bihi Isa bin Maryam la yakhruju min mishkatin wahidah. Apa yang engkau baca dan apa yang engkau bawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa semua nabi membawa akidah yang sama. Perselisihan antar ahli kitab terjadi sebagaimana dijelaskan Allah setelah mereka mendapatkan pengetahuan karena kedengkian yang ada pada diri mereka. Jadi hikmah atau ibroh pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW adalah Nabi SAW mengikuti jejak para nabi-nabi sebelumnya yang hijrah dari suatu tempat menuju tempat yang lebih baik untuk mensyiarkan agama Allah, dan bahwa setiap para nabi itu tidak lain dan tidak bukan agama mereka adalah Islam. Ya, tuduhan-tuduhan para pengikut-pengikut nabi-nabi yang sekarang ya, itu ada yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, Nabi Musa adalah orang beragama Yahudi. Itu keliru ya, kurang tepat. Bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW, dan agama Nabi Isa adalah agama Islam. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya, itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang hijrahnya Nabi SAW. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.